Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani, NIM A1A619057 dari jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komponen-komponen kurikulum. Namun, sebelum saya membahas lebih jauh, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian agar jangan lupa untuk like dan komen video ini. Karena like dan komen kalian akan sangat berguna untuk saya ke depannya. Baiklah, kembali kepada pembahasan. Sebelum saya membahas mengenai komponen pada kurikulum, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu kurikulum. Dalam dunia pendidikan formal, kurikulum memegang peran yang penting demi tercapainya kesuksesan belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, menurut Profesor Dr. S. Nasution, MA, dalam bukunya yang bertajuk Kurikulum dan Pengajaran, beliau menyatakan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana yang disusun demi melancarkan proses belajar mengajar. Rencana tersebut dilakukan di atas bimbingan dan tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di lembaga tersebut. Menurut Dr. Haja Nana Sujana dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh guru di sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan alat atau saran yang dirumuskan demi tercapainya tujuan pendidikan melalui proses pengajaran. Lalu, apa sih tujuan dari kurikulum itu? Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat nanti. Yang selanjutnya adalah komponen kurikulum. Untuk komponen kurikulum di sini dibagi menjadi 4, yaitu tujuan, isi, metode, dan juga evaluasi. Namun, yang akan saya bahas di sini hanya 2, yaitu isi dan evaluasi saja. Isi merupakan komponen kedua setelah tujuan, di mana pengkajian masalah isi kurikulum ini menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Isi kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan kurikulum. Himan mendefinisikan isi atau konten kurikulum ke dalam 3 elemen. Yang pertama adalah pengetahuan, misalnya seperti fakta-fakta, eksplanasi, prinsip-prinsip, dan definisi. Lalu yang kedua adalah keterampilan dan proses, misalnya seperti membaca, menulis, menghitung, berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan juga berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah nilai, misalnya keyakinan tentang baik buruk, benar salah, dan indah jelek. Lalu bagaimana sih untuk menentukan kriteria isi kurikulum? Ada 3 orang ahli kurikulum ini berpendapat mengenai cara menentukan isi kurikulum. Yang pertama adalah Zeiss. Dia menentukan 4 kriteria dalam melaksanakan pemilihan isi atau materi kurikulum. Yang pertama, isi kurikulum harus memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi. Lalu kedua, harus bernilai guna bagi kehidupan, sesuai dengan minat siswa, harus sesuai dengan perkembangan individu. Lalu, menurut Hilda Taba, dia menetapkan kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, isi kurikulum itu harus valid dan signifikan. Lalu yang kedua adalah berpegang kepada kenyataan-kenyataan sosial. Selanjutnya adalah keadaan dan keluasan isi kurikulum harus seimbang. Keempat, isi kurikulum menjangkau tujuan yang luas meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kelima, isi kurikulum harus dapat dipelajari dan disesuaikan dengan pengalaman siswa. Ketujuh, isi kurikulum harus memenuhi kebutuhan dan menarik minat siswa. Sedangkan menurut Ronald Chadwell juga mengemukakan beberapa kriteria pemilihan isi kurikulum sebagai berikut.
Pertama, validitas dan signifikansi bahan sebagai disiplin ilmu. Lalu yang kedua adalah keseimbangan ruang lingkup bahan dan kedalamannya. Lalu yang ketiga adalah kesesuaian dengan kebutuhan dan minat siswa. Keempat adalah daya tahan bahan. Kelima adalah hubungan logis bahan antara ide-ide pokok dan juga konsep dasar. Ketujuh adalah kemampuan siswa mempelajari bahan tersebut. Kedelapan, kemungkinan menjelaskan bahan itu dengan data dari disiplin ilmu lain. Yang terakhir adalah mengenai evaluasi. Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan, termasuk juga penilaian kegiatan evaluasi itu sendiri. Tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi, yaitu dimensi 1, dimensi 2, dan juga dimensi 3. 3 dimensi di atas masing-masing mempunyai 2 komponen. Pertama adalah dimensi 1, memiliki 2 komponen. Pertama, formatif, di mana evaluasi dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan masalah serta pengadaan perbaikan sedini mungkin. Lalu yang kedua adalah sumatif, di mana proses evaluasi dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, misalnya pada akhir semester, tahun pelajaran, atau setelah 5 tahun untuk mengetahui efektivitas kurikulum dengan menggunakan semua data yang dikumpulkan selama pelaksanaan dan akhir proses implementasi kurikulum. Yang selanjutnya adalah dimensi 2, memiliki 2 komponen. Pertama adalah proses, yang dimana dievaluasi ialah metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum. Tujuannya untuk mengetahui metode dan proses yang digunakan dengan implementasi kurikulum. Metode apa yang digunakan, apa tempat penggunaannya, apakah terdapat baik atau tidak, lalu kesulitan apa yang dihadapi. Komponen kedua adalah produk. Yang dievaluasi ialah hasil-hasil yang nyata yang dapat dilihat dari silabus, satuan pelajaran, dan alat-alat pelajaran yang dihasilkan oleh guru, dan hasil-hasil siswa berupa hasil tes, karangan, termasuk tesis, makalah, dan sebagainya. Terakhir adalah dimensi 3, di mana dia memiliki 2 komponen. Yang pertama adalah operasi. Lalu komponen kedua adalah hasil belajar siswa. Ya, pembahasan kali ini, jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.